Hey, stop, No, I'll stop! fix it. I just need to get the plow. Grand Snake! I should have told you a while ago. It's Seorang wanita manis begitu menggiurkan, karir bagus dan pantang menyerah. Namun kini ia sudah tidak percaya lagi dengan laki-laki karena sudah diselingkuhi oleh mantannya. Pada suatu hari, ia berangkat ke Australia dengan tujuan bisnis di sana. Namun malah bertemu dengan pria misterius, tampan, berbadan kekar, dan berprofesi sebagai seorang peternak. Apa yang akan terjadi pada mereka ke depannya? Yang setiap hari harus bertemu karena tuntutan pekerjaan. Kali ini, film tontonan akan menceritakan sebuah film yang berjudul A Perfect Pairing. Film ini dimulai pada sebuah perusahaan bernama Mythos Wine atau peracik anggur yang berada di Los Angeles. Perusahaan ini memiliki satu orang karyawan bernama Lola. Dirinya sudah bersikap tidak peduli terhadap urusan percintaan lagi karena masa lalunya. Setiap hari Lola bekerja dengan semangat untuk memikirkan perihal perkembangan perusahaan. Pada suatu hari, Lola berhasil menemukan sebuah jaringan dari pihak perusahaan ternama, yaitu perusahaan Folk Family Wine yang berada di Australia. Lola menelpon pemilik perusahaan tersebut. Pemiliknya bernama Hazel. Mereka sedang merencanakan pertemuan dalam waktu terdekat ini. Dengan penuh totalitas supaya naik jabatan, Lola merahasiakan perihal tawaran kerjasama itu dari bosnya yang bernama Calder. Lola hanya memberitahu rekan kerjanya yang bernama Audra. Sepulang kerja, Lola langsung pulang ke rumah. Ia disambut hangat oleh ayahnya, lalu makan malam bersama sambil menceritakan perihal kenaikan jabatan. Jika rencana kerjasamanya dengan perusahaan ternama Australia itu benar-benar berhasil, Audra telah mempresentasikan langsung kepada semua elemen perusahaan, termasuk bosnya, mengenai ajakan kerjasama impor wine dari Australia itu. Dengan tingkah yang sok-sokan, Audra mulai menjelaskan tentang keunggulan proyeksi market penjualan pada perusahaan Australia itu kepada bosnya, tanpa sepengetahuan Lola sama sekali. Seolah-olah Audra lah yang bekerjasama dengan perusahaan Australia itu, padahal itu semua ide dari Lola. Audra melakukan itu agar dinaikkan jabatannya. Respon bosnya, katanya itu ide yang amat cemerlang. Lalu pada akhirnya, Audra langsung diangkat oleh bosnya menjadi direktur saat itu juga. Tak lama kemudian, Lola datang dan menyaksikan langsung kelicikan Audra itu. Jengkel di hati, respon Audra juga biasa-biasa saja. Lola langsung resign dari perusahaan dan lebih memilih untuk membangun perusahaan sendiri yang rencananya akan langsung bekerja sama dengan perusahaan Australia itu. Tanpa buang-buang waktu, Lola langsung merancang ide perusahaan barunya. Dia mulai memperlihatkan ayahnya mengenai logo perusahaannya. Lola mulai mencari tahu lokasi Family Wine di internet dan akan berangkat secepatnya ke sana. Pada akhirnya, dengan modal nekat, Lola benar-benar berangkat ke Australia untuk menemui Hazel di sana. Tibanya di Australia, Lola langsung menuju kediaman Hazel, pemilik perusahaan Family Wine. Lola bingung karena tidak ada satupun orang yang menyambut kedatangannya. Apalagi jalur masuk ke rumah besar itu seperti labirin. Lalu pada akhirnya, Lola melihat sebuah pintu yang sedang terbuka. Ia pun mulai masuk ke dalam mencari penghuni di sini, tapi tidak ada satupun orang di dalamnya. Lola terus masuk ke dalam melihat situasi, sementara di luar ternyata ada seorang nampak misterius sedang mendekati kopernya. Ternyata itu adalah Max. Max ternyata adalah seorang karyawan yang bekerja di peternakan domba milik Hazel. Dengan karakter menggemaskan serta sangat pede, Lola langsung mengajak bicara dan menanyakan di mana Hazel sekarang. Namun, Max malah mengajak Lola keluar dari rumah. Tak lama setelahnya, datanglah seorang dan itu adalah Hazel. Sesuai tujuan utama ke sini, Lola langsung memberitahu perihal perusahaan baru miliknya dan langsung mengajak untuk bekerja sama mengimpor wine yang diperoleh dari kebunnya sendiri di perusahaan Lola di Los Angeles nanti. Pada kenyataannya, Lola malah ditolak mentah-mentah oleh Hazel. Apalagi perusahaan itu memang belum mendapatkan izin dari pihak pemerintah.
Daripada langsung balik ke Los Angeles, Lola mencoba menawarkan diri untuk bekerja sebagai apapun di sini. Katanya ia siap dan penuh totalitas. Di sisi lain, hal itu dilakukan Lola untuk mencari simpati Hazel dan ingin memperlihatkan bahwa dirinya memang benar-benar serius dalam bisnis wine tersebut. Dan pada akhirnya, Lola menjadi peternak domba di sini. Meski dirinya sama sekali tidak berpengalaman dalam hal itu, apalagi memang si Lola ini adalah gadis kota yang kerjanya di kantoran. Tapi Max, sebagai karyawan perusahaan peternakan, akan melatih Lola bagaimana cara menangani domba-domba dan bagaimana menjadi seorang peternak. Saat perjalanan menuju peternakan, tiba-tiba mobil Max mogok. Tidak ada pilihan lain, mereka harus ke peternakan dengan berjalan kaki. Dan terlihat Lola sudah kelelahan. Singkat cerita, Lola sudah menjadi peternak di tempat ini. Dirinya tinggal di rumah para pencukur bulu domba. Sebagai orang baru, Lola langsung mengajak mereka semua berkenalan satu sama lain. Keesokan harinya, waktu sebelum bekerja, seluruh karyawan wajib sarapan ataupun ngopi bareng yang tempatnya sudah disediakan oleh Hazel untuk para pekerja. Max datang memanggil Lola untuk segera bekerja di lahan ternak pada seberang bukit. Tibanya di lokasi, Max pun langsung mengajari Lola cara memperbaiki pagar. Max terlihat senyum-senyum sendiri melihat Lola. Tiba-tiba ada seekor ular yang akan mematok Lola. Untungnya Max spontan langsung menggendongnya. Terjadilah saling tatap-menatap hingga mungkin menggetarkan jiwa dan raga. Lola tetap konsisten pada komitmen awalnya. Ia pun menghampiri Hazel yang kebetulan juga ada di dalam lahan ternak ini, di mana Lola kembali membahas perihal bisnis wine atau kerjasama anggur itu. Tapi Hazel malah pergi dan ini sudah penolakan yang kedua kalinya bagi Lola. Tapi keesokan harinya seperti biasa, Lola kembali mengerjakan segala jenis pekerjaan ternak. Hazel datang kembali untuk mengecek situasi serta kondisi ternak miliknya. Lalu seketika, Lola seolah-olah langsung kerja keras penuh semangat di hadapan Hazel untuk cari perhatian. Tapi kesalahan fatal terjadi. Merasa sangat bersalah dan terlihat Hazel sangat kecewa besar dengan kecerobohan Lola. Lola pun memutuskan mengemasi seluruh barang-barangnya. Ia sudah mau balik ke Los Angeles, California hari itu juga. Bukannya mencegah, Max malah mengantar kepergian Lola karena kebetulan hari itu Max juga mau pergi ke kota. Lola pun ikut dengannya. Tapi di tengah jalan, mobil Max tiba-tiba mogok lagi. Terpaksa, mereka berdua harus berjalan kaki dan kembali untuk mengambil motor serta peralatan. Karena perjalanan yang sangat panjang, malam pun tiba. Pada akhirnya mereka tidak jadi berangkat ke kota dan kini Lola sudah berubah pikiran. Dirinya masih akan tetap tinggal di sini. Sampai pada suatu waktu Max mengajak Lola duduk berdua di tempat tongkrongan, di mana Max ternyata mau memberi kejutan ke Lola, yaitu satu buah topi koboi untuknya. Lola pun berterima kasih kepada Max. Setelah itu mereka kembali ke peternakan. Pada suatu hari Max tidak menyadari jika tingkahnya ternyata membuat Lola jadi gerah tak karuan. Untung saja Lola pandai berimprovisasi. Saat malam hari ketika Lola sedang keluar mencari udara segar, secara tidak sengaja ia melihat Max yang sedang berjalan ke arah rumah Hazel. Karena merasa penasaran, Lola pun keluar meninggalkan penginapan mencari tahu apa yang dilakukan Max di sana. Looks like you're the one trespassing. Isn't this Hazel's pool? Ternyata Lola menemui Max lagi berendam. Lola mencoba tidak fokus ke body suspect-nya dan Lola mengalihkan perhatian. Di sini Max mencoba mengajak Lola berenang bersama. Merasa tertantang, Lola pun langsung turun ke kolam sembari menikmati hangatnya air. Tiba-tiba Hazel datang dan melihat mereka sedang ketawa ketiwi bareng di kolam renang. Hazel di sini tidak merespon apa-apa dan malah senyum-senyum melihat mereka. Max mengajak Lola masuk di sebuah hutan. Lola sangat bahagia karena diajak kemari. Bahkan ia sampai-sampai mulai mempertanyakan latar belakang keluarga si Max. Tapi Max hanya menjawab dengan jawaban samar, lalu hanya memberitahunya jika ibunya sudah lama meninggal. Dan inilah tempat yang sering dikunjungi waktu Max masih kecil. Sampai pada akhirnya mereka pun telah sampai di air terjun yang sangat menenangkan jiwa. I have no word, but Scene berganti saat acara ulang tahun salah satu karyawan peternakan. Lola tampaknya sedang mabuk bersama teman-temannya. Untung saja Max datang menjemputnya. Tapi Lola malah menyuruh Max duduk di sampingnya. Mendengar itu, Max malah senyum kaget. Kaget?
atau gembira nih. Karena sudah melihat Lola makin mabuk, Max pun langsung membawa Lola pulang ke penginapan. Tiba keesok paginya, Max kembali mengajak Lola duduk berdua di tempat tongkrongan. Max mengajak Lola untuk menemaninya mengantar pasokan ke kilang anggur milik Hazel. Kata Max, sekalian kita juga berkemah di sana. Dengan senang hati Lola mengiyakan ajakan Max, lalu pergi untuk bersiap-siap. Singkat cerita, kini mereka telah berangkat dan sebelum berkemah, terlebih dahulu mereka singgah di kilang anggur raksasa milik Hazel. Sambil menunggu malam, Max dan Lola memperbaiki pagar ternak yang berada di puncak bukit. Mereka ngobrol-ngobrol sambil menikmati kesejukan alam. Jika diperhatikan, akhir-akhir ini perilaku Max sangat jauh berbeda. Mulai dari senyum hingga tatapannya ke Lola. Semacam ada sesuatu yang ingin sekali disampaikan ke Lola, tapi nampaknya masih ragu. Malam pun telah tiba, di mana mereka berdua telah berkemah di sebuah gubuk tua. Percakapan dimulai dengan basa-basi sambil minum wine di depan api unggun. Mungkin karena tidak ada yang ingin memulai duluan atau sama-sama malu-malu kucing. Kini Lola sudah mulai mengantuk. Tapi tiba-tiba saja ada seekor ular yang mengagetkan Lola tepat di atas kasur. Lalu Max membuang ular tersebut keluar. Dan inilah percakapan intinya. Sebelum selesai Max mengungkapkan perasaannya, Lola langsung main sosor menyosor dengan ciuman panas yang berapi-api. Keesokan harinya barulah Max memberitahu Lola mengenai latar belakang siapa ia sebenarnya. Di mana si Max ini ternyata adalah adik dari Hazel itu sendiri. Dengan kata lain, Max ini adalah bos dari kilang anggur dan juga bos dari peternakan. Karena Lola sangat kecewa dengan Max, ia pun memutuskan kembali ke tempat asalnya. Beberapa bulan kemudian, Max datang ke Los Angeles menemui Lola untuk menyatukan kembali cinta mereka. Max memberi Lola sebotol wine sebagai tanda kesepakatan kerjasama dan film pun selesai. Demikianlah ceritanya. Buat kalian yang mau request film, apalagi film-film yang berbau-bau jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys ya. See you.